Nah, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel ini. Semoga channel BMO membawa berkah buat kita semua. Amin. Dan buat teman-teman yang masih setia dan mendukung channel ini, saya ucapkan juga terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga pundi-pundi cryptocurrency kalian semakin banyak pula teman-teman. Nah, buat yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk subscribe, kemudian memberikan komentar yang positif, serta mengaktifkan tanda loncengnya ya, agar mengetahui update-update terbaru dari channel ini teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas ya teman-teman tentang P-Network ini dari permintaan dari teman-teman sendiri ya. Jadi saya ulas ini teman-teman. Dan sahabat bisnis milenial official, pertemuan kali ini sesuai dengan permintaan kalian juga, saya akan mereviewnya secara step by step ya tentang P-Network ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya sih saya sudah dari 2019 ya, 2019 join di P-Network ini, tetapi saya abaikan gitu ya. Dan pernah saya share juga di channel Telegram ya, Telegram BMO ya. Pernah saya share tentang P-Network ini, tetapi saya untuk di channel kita ini ini pertama sekali saya review teman-teman. Nah, jadi saya akan jelaskan semampu saya dan sesuai dengan analisis saya. Jadi mohon ditonton sampai selesai tanpa skip teman-teman, agar informasi ataupun pengertian P-Network ini bisa sahabat BMO dapatkan secara komprehensif ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya apa sih P-Network ini? Kan begitu ya. P-Network ini adalah aplikasi yang dibuat atau projectnya dimulai ya pada tanggal 14 Maret 2019 oleh 3 orang lulusan Stanford University teman-teman ya. Pasti teman-teman tahu lah ya, Stanford University ini adalah universitas ternama di Amerika yang tidak diragukan lagi reputasinya gitu ya, karena sangat bagus sekali. Yaitu bisa teman-teman ini ya, bisa teman-teman juga lihat ya, di yang pertama itu Vincent MC Phillips ya. Kemudian yang kedua Dr. Cheng Diaofan, dan yang ketiga itu Dr. Nicholas Kokalis. Tetapi untuk Mas ya Mas Vincent MC Phillips itu sudah keluar dari tim P-Network ini ya. Nanti teman-teman boleh baca referensinya kenapa gitu ya, tapi saya tidak jelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, jadi pada intinya ya, P-Network ini semenjak apa namanya ya, dibuat projectnya mulai dari 14 Maret 2019 ya teman-teman. Menurut saya teman-teman ya, sebenarnya di sini kan untuk P-Network kita bisa menambang menggunakan handphone gitu ya, sama menambang dengan menggunakan handphone, yaitu mengklik salah satu tanda petir. Nanti akan saya jelaskan ya bagaimana cara bukanya, cara membuka account untuk P-Network ini ya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk P-Network ini sebenarnya ada 3 fase teman-teman ya. Fase pengembangan di dalam life cycle-nya atau siklus project P-Network ini, yang biasa disebut roadmap ya teman-teman ya. Nanti boleh baca juga di websitenya ya teman-teman. Nah, kemudian untuk fase pertama itu atau tahap pertama itu namanya bootstrap ya, atau tahap desain ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua itu fase testnet. Nah, di mana untuk sekarang ini sudah masuk di fase testnet ya teman-teman. Dan kemudian ada namanya yang ketiga itu fase atau tahap mainnet teman-teman. Nah, di mana fase ketiga ini atau mainnet ini adalah di mana ketika P-Network ini sudah menjadi kripto nyata,
atau sungguhan yang bisa diperjualbelikan, teman-teman. Dan katanya nih, tahap ketiga ini atau mainnet ini akan terrealisasi di bulan Desember 2021. Jadi kita nggak tahu, teman-teman. Dari di awal sih sebenarnya saya sudah pernah baca ya, dulunya tahun 2019 ya, bahwasanya untuk tahap mainnet ini di awal 2021 ya, itu sih sebenarnya isinya. Tetapi perlu sahabat bisnis milenial ketahui bahwa Pi Network ini hampir sama dengan prinsip dasar atau analoginya Bitcoin dahulu pertama kali dibuat, teman-teman ya, hampir sama gitu ya. Nah, di mana Bitcoin bentuknya juga tidak ada ya, teman-teman. Bahkan komunitas BTC ini dahulu tidak percaya, teman-teman, tidak percaya akan keberadaan Bitcoin ya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, akhirnya bisa sampai saat ini ya, dari 2008 2009 ya, sampai saat ini di harga yang saat ini ya sudah 600-an 700-an gitu ya, 700, bahkan pernah hampir 900-an per BTC-nya, teman-teman. Nah, jadi sama halnya Pi Network ini juga begitu ya. Semoga saja bisa di next crypto mahal maksudnya berikutnya. Karena saat ini jumlah user dari Pi Network ini sendiri sudah mencapai 20 jutaan, teman-teman. Jadi kemarin di project pertama di tahap bootstrap itu kemarin itu di awal dari roadmapnya itu 10 juta ya, tetapi sudah mencapai dan kemudian masuk di fase testnet. Nah, kemudian saat ini kita mau menjelang fase mainnet katanya nih. Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya kayak Pi Network ini pertama dari bootstrap sampai testnet saat ini sebenarnya seperti airdrop ya. Hanya ini langsung menambang gitu ya. Karena kan airdrop itu adalah pendistribuan distribusi koin secara cuma-cuma. Jadi sama halnya seperti Pi Network, kita daftar, kemudian download aplikasinya gitu ya. Kemudian kita verifikasi menggunakan sosial media kita dan nomor handphone kita ya. Jadi koinnya dibagi-bagi gitu ya. Kalau di Pi Network kan 1x24 jam kita harus seperti absen gitu ya, atau mengaktifkan tanda atau kekuat untuk penambangannya kita ada namanya tombol petir namanya. Kalau di Pioneer pasti tahu lah ya, Pioneer Indonesia ini ya, pasti tahu kita semua ya, teman-teman. Nah, jadi menurut saya, teman-teman, ini menurut saya, teman-teman, kita segala sesuatunya kita kan harus optimis. Kalaupun tidak nanti mohon maaf nih kalaupun gagal nanti di Pi Network ini, tapi saya rasa ini saya juga positif ya, walaupun dari dulunya. Dan teman-teman sahabat bisnis milenial official ya, harus tahu juga nih kalau untuk koin kripto sebenarnya banyak sekali, teman-teman. 1000 bahkan seribuan lebih, bahkan 1500-an lebih, teman-teman ya, kripto yang ada di dunia ini ya, teman-teman ya. Tetapi banyak juga koin yang diantara seribuan itu yang tidak ada nilainya sama sekali gitu ya. Bahkan artinya project itu gagal gitu ya. Kenapa? Karena tingkat kepercayaan dari atau terhadap koin itu sendiri semenjak dari awal buka gitu ya, dari bootstrap, tahap desain, dari sampai testnet sampai mainnet itu banyak ya, teman-teman, koin yang seperti itu, dan pada akhirnya tidak ada nilainya sama sekali gitu ya. Jadi tidak bukan seperti Bitcoin yang berjalan seiring berjalannya waktu akhirnya mahal banget sekarang ini. Nah, harapan kita juga, teman-teman, harapan kita semua juga ya, semoga Pi Network ini juga crypto the next, makanya saya bilang crypto the next crypto mahal berikutnya gitu ya. Jadi sehingga kita juga bisa dapat bagian gitu ya, teman-temannya. Nah, itu saja mungkin penjelasan saya untuk Pi Network ini ya. Jadi itu ya, dari awal jangan di skip videonya tadi. Mudah-mudahan teman-teman, karena ini juga kesempatan besar ya, karena tahap mainnet ini isunya saya dapat
Dan sudah banyak sih yang ulas di YouTube ini ya teman-teman tentang pin network ini. Tetapi saya sudah sampaikan di awal tadi, saya dari 2019 itu dari teman saya dari Thailand ya. Kebetulan dia seorang YouTuber juga, dan kemudian kita sudah lama berteman ya, tapi saya nggak membahasnya di channel saya ini teman-teman, di channel BMO gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman seperti harapan kita bisa, isunya ada yang 100 US dollar per koin gitu ya. Tapi menurut saya gitu ya, kalau untuk mainnet itu kan, kalau di tahap mainnet itu kan ya sebenarnya gimana ya, mudah-mudahan kita juga hold ya sampai harganya sampai bisa yang penting ada harganya dulu, itu saja deh teman-teman. Itu ya teman-teman. Nah, untuk cara daftarnya itu sangat simpel sekali ya, dimana untuk pin network ini sendiri ya, ini teman-teman boleh baca nanti di FAQ-nya juga bahwasanya ketika teman-teman, jadi kita bisa mendownload ya aplikasinya di Play Store ya, di Play Store juga, atau dari websitenya juga ya di minepi.com ya. Kemudian bisa teman-teman sekarang ini, makanya saya sampaikan ya, kalau untuk penambangan di handphone itu biasanya kan membutuhkan power yang sangat besar gitu ya teman-teman. Jadi bagi yang paham juga di dunia cryptocurrency ya teman-teman, ya saya tidak bilang saya master ya teman-teman, tetapi saya paham artinya di dunia mining itu seperti apa gitu ya. Di dunia cryptocurrency itu kalau untuk penambangan atau mining itu seperti apa, karena membutuhkan power yang sangat besar. Dan mungkin pin network ini ada untuk mengurangi ya seperti itu tadi, artinya apa ya, lain dari yang lain ya, dari koin yang lain gitu ya. Karena nanti ini kan kalau sudah koin berarti dia punya blok sendiri gitu ya. Nah begitu ya teman-teman ya. Nah jadi untuk cara daftarnya itu sangat simpel sekali teman-teman ya, sangat simpel sekali. Para sahabat bisnis milenial official bisa nanti dan bisa mengaktifkan. Nah ini catatan ya teman-teman, kita bisa menambang di pin network ini harus menggunakan kode referral yang ada gitu ya. Karena kalau tidak ada kode referralnya itu tidak bisa. Nah ini mohon dikoreksi teman-teman ya, nanti mohon diberikan komentar kalau saya salah ya teman-teman. Tetapi awalnya seperti itu teman-teman. Jadi seperti saya ya, saya mengaktifkan kode teman saya, mengaktifkan kode referralnya gitu ya, sehingga saya bisa klik setiap hari itu tanda petir sehingga menambang gitu ya, sehingga menambang teman-teman. Nah jadi sebenarnya kita tidak ada dirugikan ya, karena paling rugi di waktu saja nanti dan harapan ya gitu ya. Tetapi karena ini gratis, sama sekali gratis teman-teman ya, gratis teman-teman. Jadi mudah-mudahan di fase 3 ini terrealisasi di 2021 ini ya, Desember katanya teman-teman. Jadi kita nggak tahu, yang penting kita bisa berharap ya semoga juga seperti Bitcoin ya teman-teman. Nggak usah seperti Bitcoin, yang penting ada harganya gitu, dan jelas di 2021 mudah-mudahan jelas mainnetnya atau ya, karena kalau sudah seperti penjelasan di awal, kalau sudah mainnet berarti nanti ini akan jelas nantinya harganya gitu ya teman-teman. Nah bisa teman lihat ini, bisa download di Play Store ya teman-teman, atau untuk Apple App Store ya, App Store teman-teman. Jadi caranya sebenarnya cukup mudah ya, install pin network ini dari Play Store gitu ya, kemudian buka aplikasinya, lalu login ya. Jadi nanti login bisa menggunakan via nomor telepon atau sosial media kalian, di situ tertera Facebook ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan Facebook sebenarnya auto verifikasi, tetapi nanti mungkin ada KYC teman-teman, atau verifikasi menggunakan data pribadi kita begitu ya. Jadi teman-teman bisa isikan nanti nama, kemudian username, lalu isikan invitation code ya, kode invite gitu ya, kode invite-nya nanti bisa masukkan BMO 88 ya teman-teman, kemudian klik submit. Nah jadi nanti akan saya praktekkan ya teman-teman ya, saya praktekkan di dalam aplikasinya teman-teman. Jadi tetap diikuti untuk cara daftarnya, agar nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas bagaimana triknya supaya bisa dapat supaya dapat cepat gitu ya teman-teman.